Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Didasarkan pada Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat ini dilatar belakangi kondisi yang dialami oleh orang-orang percaya di kota Roma saat itu. Mereka sedang mengalami ketekanan yang hebat dari berbagai pihak, antara lain dari pihak orang-orang Yahudi yang menganggap kekristenan adalah bidat atau ajaran sesat, dan juga dari orang-orang Roma sendiri yang mendengar isu bahwa orang-orang Kristen adalah kelompok yang berbahaya, yang berani melawan kaisar, yang menyebabkan kebakaran di kota Roma. Oleh sebab itu, banyak orang percaya yang ditangkap, dipenjara, dianiaya, dijadikan umpan binatang buas, atau disalibkan, bahkan dibakar hidup-hidup. Untuk melukiskan kondisi saat itu, Paulus mengutip Mazmur 44 ayat yang ke-22. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roma 8 ayat 36. Menghadapi situasi yang tidak mudah itu, Paulus mengingatkan orang percaya di Roma bahwa Roh Kudus pasti menolong tatkala mereka berdoa. Roma 8 ayat 26-27. Dia juga mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28 hingga 30. Dan juga Paulus mengingatkan mereka bahwa penderitaan atau kesusahan yang sedang mereka alami tidak akan memisahkan mereka dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat ini dapat dimaknai bahwa sekalipun kita dalam keadaan menderita atau kesusahan yang luar biasa, namun kasih Kristus tetap kita alami. Tidak ada kekuatan atau kuasa yang mampu memutuskan hubungan antara kita dengan Kristus Tuhan kita. Paulus mengingatkan bukan hanya kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus, tetapi juga mengingatkan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Hal itu disebabkan karena Kristus yang sudah mengasihi, melindungi, dan membela kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita. Paulus berkeyakinan bahwa kasih Tuhan itu sempurna dan kekal. Sekalipun keadaan berubah, situasi berubah, kasih Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Itu sebabnya menjadi dasar dan memungkinkan kita untuk bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam tekanan hidup, apapun bentuknya termasuk kematian. Walaupun kita menderita dan mengalami kesusahan, bahkan sekalipun keadaan kita seperti domba-domba sembelihan, namun kita tetap berada dalam rangkulan kasih-Nya. Bahkan kasih-Nya itu juga yang memampukan kita untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Tatkala penderitaan datang silih berganti dalam hidup ini, tidak jarang kita meragukan kasih dan kebaikan Allah.
Kita menganggap Allah sudah tidak lagi peduli terhadap kita. Namun melalui sapaan gembala hari ini, kita diingatkan lagi bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita selalu dalam pemeliharaan dan penjagaannya. Karena Allah telah berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Ingat, tidak sedetik pun Allah meninggalkan kita dan tidak sedikit pun kasih-Nya berkurang terhadap kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.